Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari perwakilan dari kelompok 5 yang ingin mempresentasikan tentang pelabuhan. Pelabuhan merupakan simpul transportasi laut yang menjadi fasilitas penghubung dengan daerah lain untuk melakukan aktivitas perdagangan. Pelabuhan memiliki peranan penting dalam perekonomian negara untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi. Menurut Pasal 1 Angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan sekitarnya dengan batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik, turun penumpang dan atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan. Dengan fasilitas keselamatan, pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi. Untuk memperlancar arus barang dan jasa guna menunjang kegiatan perdagangan di pelabuhan, maka diperlukan adanya sarana pengangkatan yang memadai, yaitu pengangkutan melalui laut. Untuk materi yang akan dijelaskan oleh Dewi dan Renaldi, di materi pertama ada bagaimana tanggung jawab PT Pelindo terhadap kerusakan barang dalam pelaksanaan perjanjian bongkar muat barang di Pelabuhan Teluk Bayur. Dan untuk yang disampaikan oleh Renaldi, materinya apa saja hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan perjanjian bongkar muat barang di Pelabuhan Teluk Bayur dan cara mengatasinya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dewi Permatasari. Perkenalkan, nama saya Dewi Permatasari. Di sini saya akan membacakan tujuan penelitian. Tanggung jawab PT Pelindo 2 terhadap kerusakan barang dalam pelaksanaan bongkar muat diatur dalam Pasal 40 Angka 1, 2 dan Pasal 41 Angka 1, 2, 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 terhadap pelayaran. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis, sosiologi, sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan studi dokumen data dianalisis secara kualitatif. Simpulan penelitian 1. Tanggung jawab PT Pelindo 2 terhadap kerusakan barang dalam pelaksanaan bongkar muat, yaitu dengan menerima klaim dari si pemilik barang dan mengganti barang yang rusak atau hilang dengan jumlah uang yang setara dengan harga barang tersebut. 2. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tanggung jawab PT Pelindo 2 terhadap kerusakan barang dalam pelaksanaan bongkar muat, yaitu faktor alam, sumber daya manusia, SDM, peralatan bongkar muat, kondisi barang, terlambatan angkutan darat, dan keamanan. Dan akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Renaldi. Untuk selanjutnya yaitu hambatan. Hambatan yang dihadapi dalam menjalankan proses bongkar muat dapat berupa hambatan dari faktor alam, sumber daya manusia, angkutan, kondisi barang, dan keamanan di pelabuhan.
Dan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, maka PT Pelindo II harus memiliki tenaga kerja yang terampil dan menyediakan peralatan yang memadai sehingga dapat melancarkan kegiatan bongkar muat. Ya baik, untuk selanjutnya yaitu kesimpulan. Di sini ada 3 kesimpulan. Yang pertama, PT Pelabuhan Indonesia II Persero cabang Teluk Bayur memperoleh aset tetap dengan 2 cara yang sudah umum dilakukan oleh perusahaan lainnya, yaitu dengan cara pembelian secara tunai dan juga pembelian secara kredit, dicatat sebesar harga perolehan aset tersebut. Dan yang kedua, PT Pelabuhan Indonesia II Persero cabang Teluk Bayur melakukan pengeluaran biaya-biaya rutin untuk pemeliharaan dan reparasi. Terkadang juga terdapat biaya untuk penambahan dalam penggunaan aset tetap. Misalnya, gedung yang diperluas untuk megaton operasional perusahaan. Dan yang terakhir, penghentian aset tetap pada PT Pelabuhan Indonesia II Persero cabang Teluk Bayur melakukan penjualan dengan cara pelelangan dan ada juga sebagian dinonaktifkan atau juga disebut penyusutan secara penuh. Baik, mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.